Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratama. Saya salah satu mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan jurusan Ilmu Komputer dan Program Studi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas besar satu mata kuliah pengantar Cloud Computing. Langsung saja ke materinya. Oke, untuk materi yang pertama mengenai apa itu Cloud Computing. Cloud computing adalah teknologi yang menggunakan internet dan server pusat yang jauh untuk menjaga atau mengelola data dan aplikasi. Cloud computing juga bisa diartikan sebagai suatu model yang memungkinkan jaringan dapat diakses dengan mudah sesuai kebutuhan di berbagai lokasi, di mana model ini memungkinkan untuk mengumpulkan sumber daya komputasi seperti network, server, storage, aplikasi, dan service dalam satu wadah. Oke, kemudian untuk cara kerja cloud computing itu sendiri, dengan cara menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola datanya. Media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual, sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima oleh server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbarui sesuai dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya, fungsi dari cloud computing itu sendiri, karena pengguna komputer semakin meningkat, sehingga membuat pengguna harus menggunakan media penyimpanan yang lebih besar dan menjadi prioritas di segala bidang. Selain murah, cloud computing itu sendiri memiliki media penyimpanan yang fleksibel dan efisien untuk diterapkan dalam sektor bisnis. Cloud computing juga menjadi solusi untuk menurunkan permintaan hardware dan software pengguna. Terlebih pada sektor bisnis yang memerlukan teknologi yang berkapasitas tinggi dengan biaya yang mahal. Hal ini menjadikan cloud computing menjadi solusi dari permasalahan ini karena merupakan teknologi yang bagus dan murah. Selanjutnya, jenis-jenis layanan cloud. Layanan cloud yang pertama ada SaaS atau Software as a Service. Sesuai namanya, layanan cloud computing jenis ini disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak. Melalui SaaS, kita dapat mengakses software atau aplikasi dengan mudah tanpa perlu menyediakan storage perangkat kita khusus untuk menyimpan aplikasi tersebut. Penyedia layanan juga akan menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi miliknya. Contohnya adalah Google Docs dan Spreadsheet, serta Adobe Creative Cloud, di mana kita hanya perlu menggunakan aplikasinya saja tanpa perlu mengerti di mana datanya disimpan atau bagaimana aplikasinya dikelola. Jenis layanan yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service. PaaS memungkinkan kita untuk menyewa rumah dan berbagai lingkungannya. Yang dimaksud rumah dan lingkungannya itu ada network, database engine, sistem operasi, framework aplikasi, dan lain-lainnya. Untuk membantu berjalannya aplikasi yang kita buat, kita tak perlu memikirkan pemeliharaan rumah tersebut, karena penyediaan layanan inilah yang akan melakukannya, sehingga kita bisa fokus mengembangkan aplikasi yang kita buat di rumah tersebut. Contoh penyedia PaaS ini adalah IBM Bluemix. Selanjutnya, jenis layanan yang ketiga ada IaaS atau Infrastructure as a Service. IaaS ini menyediakan layanan lewat infrastruktur komputasi. Jika dibandingkan dengan dua layanan cloud computing yang sebelumnya, bisa dibilang IaaS ini lebih kompleks. Dalam IaaS ini, yang disediakan bukan sekadar software atau platform lagi, tetapi sebuah infrastruktur komputasi yang lengkap dari server, jaringan, penyimpanan, hingga data center. Ibaratnya, saat Anda menggunakan IaaS ini, maka Anda sedang menggunakan sebuah komputer virtual. Oke, yang selanjutnya ada pro dan kontra dari sisi keamanannya untuk cloud computing. Untuk kelebihannya, yang pertama ada keamanan wajib. Penyedia cloud harus memiliki sertifikat ISO dan memiliki audit keamanan reguler. Upaya dan biaya ini mungkin tidak dapat dilakukan oleh perusahaan kecil untuk mencapai sistem di tempat mereka sendiri. Jadi untuk cloud computing ini sendiri keamanannya sudah diperkuat ya. Yang kemudian ada
Yang kedua ada pencadangan dan pemulihan. Untuk komputasi awam membuatnya lebih mudah dan lebih efisien dalam pemulihan karena memiliki beberapa cadangan versi dari sumber yang sama yang disimpan dengan berbagai metode. Jadi kelebihan yang kedua ini, cloud computing ini mudah dalam pencadangan dan pemulihan. Selanjutnya kita ke kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari cloud computing ini sendiri adalah kehilangan data. Bisa saja terhapus secara jahat, hilang oleh penyedia cloud, atau bahkan hilang dalam bencana seperti kebakaran, banjir, atau gempa bumi. Yang kedua ada pembajakan. Penyerang yang mendapatkan akses dan kredensial dan kemudian menguping aktivitas dan pemrosesan dapat melakukan pembajakan seperti penyadapan, manipulasi data, dan pengalihan ke situs yang kurang diinginkan. Untuk yang materi selanjutnya, mengenai registrasi dan aktivasi Alibaba Cloud. Oke, untuk langkah pertama registrasi ini, kita masuk ke websitenya id.alibabacloud.com. Lalu kemudian klik free account yang ada di kanan atas yang berwarna oranye. Kemudian langkah keduanya kita mengisi data untuk mendaftar. Isi data sesuai data diri kita ya. Kemudian centang atau checklist syarat dan ketentuan wajib, kemudian klik confirm. Untuk langkah ketiga ada verifikasi pengiriman kode. Bisa verifikasi melalui email atau nomor HP. Kemudian klik send. Untuk langkah selanjutnya, kita masukkan kode verifikasi yang sudah kita kirimkan tadi. Kemudian klik verify. Nah, akun sudah berhasil, jika sudah melakukan verify yang tadi, maka akun sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita bisa menambahkan informasi lainnya dan apakah kita ingin menggunakan yang individual account atau enterprise account. Oke, langkah selanjutnya masuk ke pengisian data billing information. Isi data dengan benar dan nomor HP yang aktif untuk menerima SMS kode verifikasi. Jadi nomor yang dimasukkan harus sesuai ya, agar kode verifikasinya bisa masuk. Oke, langkah selanjutnya verifikasi nomor telepon. Masukkan kode verifikasi dan jika benar akan mendapat centang biru. Kemudian klik submit. Oke, langkah selanjutnya tambahkan metode pembayaran. Syarat untuk berhasil melewati metode pembayaran ini adalah memiliki debit card. Jadi harus diaktifkan dulu menggunakan debit card. Jika tidak, maka pembayarannya akan gagal. Dan jika menggunakan PayPal, harus sudah terverifikasi VCC-nya. Jadi bisa menggunakan debit card atau PayPal. Oke, jika sudah, pendaftaran sukses dan layanan cloud siap digunakan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.